Ini pertanyaan yang sering muncul gitu ya. Justru saya bertanya kepada masyarakat, apa harapan masyarakat pada PKS 2024 gitu ya. Haji Akur, selamat datang di podcastnya tim Media DPD. Kita baru tahu bahwa Haji Akur dipilih menjadi Ketua IPSI Purwakarta. Bisa diceritakan bagaimana awalnya Anda menyukai pencaksilat? Baik, pertama cerita tentang IPSI dulu bahwa memang pada tahun 2021 merupakan masa berakhirnya periode yang lama sehingga dilakukan pemilihan. Dan di situ saya sebagai salah satu pendekar perguruan pencaksilat atau PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate, maka mendapatkan mandat dari teman-teman perguruan yang lainnya untuk memimpin IPSI di Kabupaten Purwakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, di pencaksilat sendiri sesungguhnya ini sudah menjadi satu kebiasaan di lingkungan di mana saya dibesarkan. Jadi sejak kecil di Jawa ya, di Jawa itu pencaksilat hampir merupakan keharusan. Maka kalau teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu berjalan menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur, nanti banyak sekali tugu-tugu di sana terkait dengan ikon pencaksilat di setiap daerah. Dan begitu masuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di daerah saya, di Ngawi, Madiun itu, maka Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT ini sangat banyak digandrungi oleh anak-anak muda, bahkan dari mulai anak-anak kecil. Nah, ini yang menjadi menarik adalah anak-anak kecil sudah mulai dikenalkan pencaksilat sejak dini. Jadi mereka selain untuk pertahanan diri juga tentu merupakan pencaksilat prestasi gitu ya. Jadi anak-anak di Jawa Timur khususnya di PSHT juga itu mereka diikut sertakan dalam pencaksilat karena memang di PSHT juga fokus kepada prestasi khususnya buat generasi muda. Maka saya juga waktu itu sangat tertarik mulai kelas 5 SD. Jadi berlatih pencaksilat mulai kelas 5 SD dan itu terbawa terus karena selain kita merupakan generasi muda yang harus kuat, persaudaraannya paling penting. Nah, ini include sampai dengan hari ini masuk dalam darah daging kita. Persaudaraan di pencaksilat ini tidak bisa ditinggalkan dimanapun kita berada. Bahkan ketika saya kunjungan waktu itu ke Malaysia, ke beberapa negara, di sana juga ada cabang-cabang pencaksilat. Dan itu pun kita tidak perlu memperkenalkan diri lagi, sudah langsung seperti di dunia IT ya, plug and play gitu ya. Nah, ini artinya bangsa dan negara kita ini membutuhkan salah satu komunitas-komunitas di mana pencaksilat ada di sana untuk mempersatukan anak bangsa. Artinya dimanapun tempatnya, tidak mengenal kota, bahkan tidak mengenal batas negara. Nah, di situ mereka langsung bisa plug and play, kenal langsung menjadi saudara. Nah, ini tentu perlu dikembangkan selain prestasi, selain untuk menjaga diri, persaudaraan, dimanapun berada, maka pencaksilat ini menjadi perekat. Nah, gitu. Ustadz, itu tadi kelas 5 SD ya? Iya. Masih ingat kira-kira tahun berapa, Ustadz? Kelas 5 SD berarti tahun 1985. 85 Ustadz ya, 85 antum kelas 5 SD. Itu sekarang ada berjarak sekitar berapa? Sekitar 30 tahun Ustadz ya? Lebih ya, sekitar Apakah 40 kultur tahun. itu masih tetap ada Ustadz di Madiun? Artinya kan sekarang anak-anak milenial ini lebih kenal sepak bola, basket NBA. Oh, begini. Jadi pencaksilat itu tidak menghilangkan hobi yang lainnya. Jadi tetap ya, waktu itu antum main bola nggak Ustadz? Bola itu salah satu olahraga kegemaran saya. Sampai hari ini boleh diuji gitu kemampuan bola saya gitu. Bola pingpong saya juga bisa dan artinya kalau tingkat-tingkat RT saja saya masih bisa juara lah kalau 17 Agustusan gitu ya. Artinya tidak menghilangkan unsur itu. Jadi pencaksilat tidak menggantikan tapi sebagai penambah dari hobi seseorang gitu. Ustadz, kenapa sih pencaksilat ini menjadi menjadi darah daging buat antum kayak gitu. Jadi Anda kemana-mana
kadang-kadang ketika orang lagi rehat, Anda pentas mempraktikkan beberapa jurus itu. Apakah memang begitu second life gitulah sebagai pencaksilat itu, Ustaz? Saya terlahir di sebuah kultur masyarakat ya di Jawa. Nah, sehingga nilai budaya dan seninya sangat kental gitu. Jadi nilai keagamaan di perkampungan masyarakat Jawa itu sangat sinergi dengan nilai-nilai kebudayaan. Nah, salah satu nilai budaya yang ada adalah pencaksilat. Seharusnya tentu nilai budaya ini juga tidak hanya di perkampungan, karena namanya nilai budaya bangsa itu berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, sejak itu gitu ya, ketika tahun 70 80-an itu betul-betul menginternalisasi diri kita dan keluarga kita. Sehingga begitu kita mengikuti pencaksilat, maka seluruh unsur ada dalam jiwa kita. Jadi unsur budaya kental. Unsur keagamaannya juga kental. Unsur pertahanan dirinya kental, olahraganya kental, prestasinya kental, dan persaudaraannya kental. Jadi namanya kekentalan dari unsur apapun itu susah untuk dibuat cair gitu ya, sehingga apa? Sampai hari ini tetap kental gitu. Jadi susah memisahkan saya dengan unsur pencaksilat ini, susah gitu. Silahkan bertanyakan kepada seluruh manusia atau orang-orang generasi yang saat itu kental akan dunia pencaksilat, hari ini susah untuk dipisahkan. Beda halnya ketika gelar pendekar itu hanya sebuah kehormatan. Ada hari ini kan banyak kehormatan-kehormatan, tidak salah. Tetapi bagi pribadinya tentu tidak bisa sekental orang yang memang dari kecil digembleng, dididik, ditendang, dipukul, masuk ke sungai, sampai nginep di sebuah perguruan. Di situ kita bersama-sama. Nah, samalah konsep itu tentu terjadi di berbagai aspek kehidupan. Proses Jadi, tidak proses akan itu bohong. tidak akan bohong. Tentara juga begitu, Polri juga begitu, karena dalam sebuah proses berkumpul beberapa orang mengalami hal yang sama, nah, sehingga kental sekali, sulit untuk meninggalkannya gitu, sulit sekali. Saat ada nggak sih momen dalam hidup antum ketika antum tuh betul-betul butuh banget sama keahlian pencaksilat ini, misalnya ketika ada yang jahatin, ngeroyok gitu. Kalau dulu iya ya, dulu ketika muda, ketika masih anak-anak remaja, iya. Tetapi pelajaran dan pengajaran dari para sesepuh pencaksilat sesungguhnya justru namanya pendekar itu harus menang sebelum berantem gitu ya. Sebelum bertanding sudah menang. Artinya nilai budi kita tinggi, nilai ruhyah kita tinggi, bagaimana pandangan mata kita, gerak-gerak tubuh kita ini dalam tanda kutip sudah mengalahkan lawan gitu. Kalau masih harus berantem, saya rasa itu murid-murid baru lah ya. Harus berantem dulu, masih muda mungkin tadi ya. Nah, bagi kita seorang pendekar bisa mengalahkan lawan, harus bisa mengalahkan lawan tanpa harus melukai. Pernah punya pengalaman berantem gitu, Ustaz? Oh ya pasti ya. Pengalaman berantem itu bagi seorang pendekar. Tapi bukan di ring itu, Ustaz. Ini artinya bukan di ring pernah, resmi. di lapangan juga pernah gitu ya, biasa. Dalam kaitan mungkin karena kita bermain sepak bola gitu ya, atau dalam pergaulan sehari-hari dengan teman sendiri, itu biasa zaman dahulu. Tetapi yang membedakan hari ini adalah bagaimana berantemnya kita saat itu tidak terus menimbulkan dendam. Salaman lagi ya habisnya itu. Kalah ya sudah, menang ya sudah, selesai. Tidak terus adigang, adigung, adiguno gitu, tidak. Menang. Kemudian yang kalah juga cita, tidak. Biasa saja. Nah, ini saya lagi meramu bagaimana konsep saat itu bisa kita lakukan hari ini, budaya-budaya yang bahwa berantem itu ya sekedarnya gitu ya, bukan jadi dendam terus kemudian balas ini dan jangan sampai seperti itu. Apakah hal seperti yang antum bilang tadi merupakan polarisasi dari apa yang sedang terjadi misalnya di media sosial, pilihan-pilihan politik, apa itu berpengaruh nggak, Ustaz? Saya rasa informasi yang masuk dari dunia luar sangat mempengaruhi cara berpikir dan psikologis seseorang, dan bisa jadi juga mempengaruhi
persatuan seseorang gitu ya. Karena apa? Apa yang dia terima tentu tergantung di mana dia dibesarkan, tergantung siapa temannya. Nah, pengaruh-pengaruh itu bisa jadi sangat berpengaruh juga sikap akhir dari seseorang generasi muda. Jadi polarisasi tetap merupakan unsur yang mempunyai persentase yang sangat besar dalam membuat keputusan seorang generasi muda akan menjadi A, B, atau C. Gitu kira-kira. Masih soal berantem tadi, masih ada nggak yang masih diingat sama antum itu, antum seberapa parah sih nanjokin orang gitu pakai ilmu pencaksilat antum itu? Saya selalu sampaikan begini ya, nggak hanya sekedar disilat tapi juga pengajian. Kadang kita ini punya ilmu jurus 6 gitu ya, hafal jurus 6 itu hafal ketika silat, ketika di dalam latihan. Tapi begitu berantem seringkali lupa, yang dipegang kayu lah, batu lah gitu ya, itu namanya lupa jurus. Sama seperti kita dalam pengajian belajar sabar, belajar taat, tapi ketemu kasus, mana ilmu sabarnya, mana ilmu taatnya, kan gitu. Nah, ini yang hari ini menjadi kampanye saya kepada masyarakat, bahwa sesungguhnya belajar silat itu juga ada nilai filosofisnya tadi, bahwa jurus 6 yang kita pelajari secara fisik itu harus terinternalisasi dalam jiwa kita. Artinya ada gerakan-gerakan itu yang harus kita pahami secara psikis juga gitu. Tidak hanya fisik saja, tapi psikisnya ada. Nah, kalau kita bisa memahami itu, maka nanti ketika berantem pun, ketika bertanding pun juga tidak akan lupa. Nah, kalau nangis itu harus begini. Kalau tendangannya begono, kita tangis begini. Nah, itu ada. Kalau dia longgar di sini, kita pukulnya begini atau begini. Itu kan ada semua sesungguhnya. Masalahnya kan kita begitu berantem, ternyata gebuk-gebukan, lupa sama jurus. Itu karena tidak bisa menginternalisasi nilai fisik ke dalam nilai psikis seseorang. Jadi ruhnya lemah gitu ya. Nah, ini yang makanya dalam dunia pencaksilat saya, namanya aja kan, karena saya PSHT ya, persaudaraan setia hati, ada KSH-an gitu, setia hati. KSH-an itu adalah tidak hanya kita diajarkan jurus, tapi diberikan motivasi-motivasi di mana senam dan jurus tadi itu harus menyatu dalam jiwa kita. Berbudi luhur. Iya, berbudi luhur gitu. Itu kira-kira. Ustaz, sebagai Ketua DPD PKS Purwakarta, apakah Anda melihat menurut Anda ini sejauh mana sih akomodasi PKS terhadap pencaksilat, Ustaz? Saya belum bisa membandingkan dengan kondisi terdahulu gitu ya. Saya hanya bisa melihat kondisi saat ini. Gitu. Kondisi saat ini di masa saya menjadi Ketua DPD, saya sangat konsen gitu ya terkait dengan seni bela diri ini. Terbukti pun kemarin saya belum menjadi Ketua DPD PKS Kabupaten Purwakarta, setiap event PKS selalu saya tampilkan pencaksilat itu. Mungkin masyarakat yang ikut ngariung bersama PKS, halal bihalal, pertemuan antara kader di hotel maupun dimanapun tempatnya, itu selalu saya tampilkan pencaksilat. Termasuk terakhir kemarin kita rakerda saja, saya tampilkan pencaksilat. Dan ternyata di wilayah Bandung gitu ya, Jabar juga menampilkan pencaksilat itu. Jadi setrumnya itu tanpa harus dikode ternyata nyampe gitu ya, tentang bagaimana pencaksilat itu merupakan budaya yang harus dijaga oleh partai politik, terutama karena partai politik ini kan salah satu stakeholder di negara kita. Kalau pencaksilat ini tidak mendapat dukungan dari stakeholder, bagaimana kita akan maju? Saya rasa mustahil. Ya, makanya PKS ke depan, bahkan bukan ke depan, hari ini harus punya konsen yang tinggi terhadap keberadaan pencaksilat ini untuk menjadi pencaksilat prestasi tentunya. Saat periode Anda sebagai Ketua DPD PKS Purwakarta sekarang dan sebelumnya Kiai Hasan Sobari, menurut Anda sendiri apa yang membedakannya, Ustaz? Setiap zaman ada pelakunya ya, setiap zaman ada tokohnya, dan setiap zaman sangat berbeda gitu. Kita tidak bisa hari ini pun mungkin Kang Saad mendidik anak ya, akan menyampaikan dulu zaman ayah, nggak bisa, kata enak aja zaman ayah, sekarang zaman siapa kan gitu, nggak masuk. Udah. Zaman kita nggak ada. Pokoknya kalau bicara seperti itu di anak, saya yakin 90% ditolak. Dulu zaman ayah, kalau nggak ngaji,
dipukulin, nggak ngaruh, udah nggak ngaruh. Nah, makanya berbeda, termasuk PKS hari ini. PKS hari ini, kalau saya bandingkan dengan kepengurusan sebelumnya, sangat berbeda. Medsosnya juga sudah sangat gencar, pelaku-pelakunya juga sudah anak muda, maka tentu pemberdayaan sumber daya yang tadinya generasi tua, sekarang generasi muda ini, maka pendekatannya juga harus berbeda. Gitu. Makanya saya lebih terbuka. Terbukanya bagaimana? Silakan, siapapun Anda, selama ingin berbuat kebajikan, berkhidmat, memberikan kebaikan kepada masyarakat di bidang apapun. Jadi stigmanya jangan hanya keagamaan. Tidak, sudah umum, nggak ada. Agama itu kan luas gitu ya. Jadi pelajaran agama itu kan hanya salah satu untuk kebaikan. Nah, segala kebaikan di dunia ini yaitu agama kita. Gitu. Artinya selama kita mempunyai manfaat. Yang membedakan kan bagaimana keimanan seseorang saja. Nah, tapi kebaikan-kebaikan itu harus ditularkan. Nah, makanya PKS di situ ada menularkan kebaikan termasuk seni dan budaya ini. Terus nanti juga olahraga. Makanya di era ini kan ada Dewan Pakar. Nah, dulu kan tidak ada. Ya. Nah, di era saya ini karena turunan juga dari pusat Itu ada Dewan lokal Pakar. tadi ya, bukan pusat gitu. Pusat juga punya, Jabar punya, di lokal saya juga punya Dewan Pakar. Di bidang apa? Bisa diceritakan kan, Ustaz, itu siapa saja Dewan Pakar di PKS Dewan itu? Pakar kita ini di keagamaan ada. Di keagamaan saya lihat bagaimana para asatid yang merupakan tokoh masyarakat setiap saat bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Saya rekrut. Nah, tapi rekrut juga tidak dipaksa kan. Mau nggak Ustadz bersama kita? Alhamdulillah banyak yang mau. Saya nggak hafal orang-orangnya gitu ya. Ada 1-2. Tapi tidak saya sebutkan namanya di sini karena saya takutnya nanti yang tidak kesebut nanti loh kok saya nggak disebut gitu ya. Nah, apalagi seni dan budaya. Nah, kita ini kan partai politik terutama yang melayani masyarakat harus bisa bicara. Bicaranya komunikatif. Nah, kebetulan ada seorang MC ternama di Purwakarta ini ternyata. Nasional. Pernah MC-nya di Istana dengan Sandiaga Uno. Pernah MC-nya di artis. Pokoknya kalau artis sama lingkungan Istana sudah dikenal. Tinggalnya di Purwakarta. Sekarang beliau menjadi Dewan Pakar Seni dan Budayanya PKS di era saya ini. Apalagi UMKM juga demikian. Saya butuh orang-orang yang punya naluri bisnis yang tinggi untuk memberikan masukan kepada kepengurusan PKS ini. Ada juga nanti. Nah, olahraga juga ada. Makanya di era ini karena zamannya menuntut kita untuk mengikuti agar kita juga bisa merekrut sebanyak-banyaknya orang untuk berkontribusi demi kemajuan Purwakarta, maka saya perlu orang-orang yang memberi nasihat, mengarahkan. Di mana dia? Di Dewan Pakar. Gitu, Kang Saad. Ustaz, ada sebagian orang di Purwakarta yang mungkin belum tahu, Ustaz, kiprah PKS ini sekarang apa sih dengan logo baru. Nah, bisa diceritakan, Ustaz, dalam 2 tahun terakhir lah minimal. Ya. Ya sesungguhnya kalau bicara kepurwakartaan, saya tidak bicara nasional, mungkin sudah terlalu banyak kalau dilihat di medsos gitu ya, bagaimana kawan-kawan kita PKS di daerah-daerah lain yang sudah duluan itu memberikan kontribusi sosial, ekonomi, politik, apalah, kesehatan dan lain sebagainya, pendidikan. Tidak bisa dipungkiri kontribusi mereka besar sekali. Bahkan tidak pernah teman-teman PKS itu duduk bahkan tidur di rumah ketika ada bencana. Mereka lah orang pertama dan pemain utama ketika setiap ada bencana. Nah, Purwakarta masih pemain baru di sini. Nah, ingat, PKS di Purwakarta baru. PKS di Indonesia sudah lama, tapi PKS di Purwakarta baru kemarin. Kenapa demikian? Tahun 2014 sampai dengan 2019, Purwakarta tidak ada PKS. Masyarakat harus paham itu. Artinya apa? Anak sekolah libur setahun saja, nah dia masuk sekolah itu kayak anak baru. Kayak pandemi kemarin saja. Iya, kayak anak baru. Pandemi masih mending, temannya sama. Oh iya betul. PKS sekarang begitu masuk di kancah politik Purwakarta, temannya sudah berbeda. Bukan teman-teman yang dulu bersama-sama dengan PKS yang lama. Ada 1-2, ya sama kayak sekolah juga ada 1-2. Sehingga apa? Sekarang psikologis politis, maka hal itu juga berpengaruh. Maka hari ini
masih tahap pembelajaran. Di 2 tahun pertama keberadaan PKS ini tahap pembelajaran untuk menerawang. Nah, kalau dalam dunia pencaksilat namanya menerawang. Nah, kalau di Jawa namanya mencari wangsit, gitu ya, wangsit. Ya, ini kan bahasa saja ya sesungguhnya. Bicara terawang, wangsit bisa dengan macam-macam istikharah. Kita lihat di mana kita harus berpijak. Kalau berpihak jelas kita berpihak kepada masyarakat dengan tupoksi kita masing-masing. Nah, tapi di mana kita berpijak itu penting gitu. Jangan sampai terpeleset atau seharusnya kita bisa kuda-kuda kok kita menggunakan kaki satu. Kembali pakai filosofi silat lagi nih gitu ya. Jadi penting dalam hal itu. Gimana kita bisa berdiri tegak, kuda-kuda kuat dalam rangka apa? Berpihak kepada masyarakat gitu. Jadi jangan sampai berpihaknya bisa, tapi berpijaknya nggak bisa. Jangan sampai berpijak tapi nggak berpihak. Nah gitu, ini penting. Berpihak dengan pijakan yang kuat, maka PKS harus besar. Tidak dua kaki Ustaz ya. Tidak dua kaki. Ustaz, pertanyaan terakhir dari 2024. Mau ngapain sih PKS Ustaz? Ini pertanyaan yang sering muncul gitu ya. Justru saya bertanya kepada masyarakat, apa harapan masyarakat pada PKS 2024 gitu ya. Kalau mau ngapa, sesungguhnya sudah sejak awal berdiri PKS jelas. Mau berkhidmat kepada masyarakat. Kita ini kan partai rahmatan lil alamin, artinya bisa bermanfaat untuk semua masyarakat luas gitu. Jadi tidak ada dikotomi. PKS tidak hanya memberikan bantuan, tidak hanya memberikan advokasi, tidak hanya bersama-sama mendampingi pada orang-orang tertentu, tidak. Bukan hanya buat umat Islam itu. Oh tidak, tidak. Saya akan bicara luas nanti kalau bicara itu nanti. Ada di Indonesia Timur, kalau rapat-rapat seluruh kader partai seluruh Indonesia akan menemukan di sana PKS di sana juga banyak orang-orang non Islam. Banyak di Irian itu banyak PKS-nya non Islam. Di Sulawesi juga ada. Nah, ini masyarakat juga harus tahu. Tapi kalau khusus pembicaraan itu silahkan. Tapi hari ini kan tidak membahas tentang itu ya. Tapi ini sebagai gambaran bahwa PKS ada rahmat bagi seluruh alam. Kalau di Purwakarta ya seluruh masyarakat Purwakarta gitu. Ustaz, closing statement. Ya. Buat generasi milenial nih Ustaz, terutama tentang pencaksilat Ustaz. Wih, ya penting ini. Jadi kepada teman-teman adik-adikku gitu ya. Tidak hanya ketika menjadi kewajiban di sekolah kita ini ikut pencaksilat. Justru kalau bisa kita mencari di mana tempat perguruan silat. Para orang tua arahkan anak-anaknya tanpa harus mengurangi hobi yang lain. Nah, maka berikan bekal bela diri. Ya, karena saya orang silat, maka berikan bekal bela diri pencaksilat. Di sana nanti anak-anak kita, adik-adik kita akan menemukan karakternya. Gitu. Karakter sebagai jiwa penolong, karakter sebagai jiwa yang kuat, karakter sebagai jiwa yang senang bersaudara, dan karakter jiwa petarung. Nah, jadi jangan sampai ke depan generasi kita lembek. Harus mempunyai jiwa petarung. Tapi jiwa petarung yang diarahkan sehingga tidak barbar. Hari ini terjadi barbar generasi muda karena jiwa petarungnya tidak diarahkan dalam sebuah wadah yang dibungkus dalam bentuk seni, dalam bentuk budaya. Maka jiwanya akan menjadi jiwa petarung yang barbar. Itu saja. Sangat menginspirasi Ustaz. Terima kasih sudah datang ke podcast kami. Semoga tidak keberatan jika lain waktu kita berbincang-bincang lagi. Demikian perbincangan dengan Haji Akur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.